Jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Bahu membahu kita bangun niaga ini. Jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Ayo bangunlah semua, kita saling membantu dan bekerja sama. Tingkatkan persaudaraan kesatuan kita untuk semua mimpi yang kita dapat. Ayo bangunlah wahai para pejuang, tiada waktu kita untuk terus berdiam. Ini saatnya kita menuju yang dinanti. Jadikan negeri ini negeri yang diridai. Bahu membahu kita bangun niaga ini. Jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Ayo bangunlah semua, kita saling membantu dan bekerja sama. Tingkatkan persaudaraan kesatuan kita untuk semua mimpi yang kita dapat. Ayo bangunlah wahai para pejuang, tiada waktu kita untuk terus berdiam. Ini saatnya kita menuju yang dinanti. Jadikan negeri ini negeri yang diridai. Jadikan negeri ini negeri yang diridai. Jadikan negeri ini negeri yang diridai. Habis saja, cepat. Kita bangun negara ini. Jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Bahu kita bangun negara ini. Jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Ayo bangunlah semua, kita saling membantu dan bekerja sama. Tingkatkan persaudaraan kesatuan kita untuk semua mimpi yang kita dapat. Ayo bangunlah wahai para pejuang, tiada waktu kita untuk terus berdiam. Ini saatnya kita menuju yang dinanti. Jadikan negeri ini negeri yang diridai. Bahu membahu kita bangun niaga ini. Jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Ayo bangunlah semua, kita saling membantu dan bekerja sama. Tingkatkan persaudaraan kesatuan kita untuk semua mimpi yang
Jadikan negeri ini negeri yang diridai. Jadikan negeri ini negeri yang diridai. Kita bangun negara ini, jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Bahu-membahu kita bangun negara ini, jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Ayo, ayo bangunlah semua, kita saling membantu dan bekerja sama. Tingkatkan persaudaraan kesatuan kita untuk semua mimpi yang kita dapat. Ayo bangunlah, wahai para pejuang, tiada waktu kita untuk terus berdiam. Ini saatnya kita menuju yang dinanti. Jadikan negeri ini negeri yang diridai. Bahu-membahu kita bangun negara ini, jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Ayo bangunlah semua, kita saling membantu dan bekerja sama. Tingkatkan persaudaraan kesatuan kita untuk semua mimpi yang kita dapat. Ayo bangunlah, wahai para pejuang, tiada waktu kita untuk terus berdiam. Ini saatnya kita menuju yang dinanti. Jadikan negeri ini negeri yang diridai. Jadikan negeri ini negeri yang diridai. Jadikan negeri ini negeri yang diridai. Kita bangun negara ini, jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Bahu-membahu kita bangun negara ini, jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Ayo, ayo bangunlah semua, kita saling membantu dan bekerja sama. Tingkatkan persaudaraan kesatuan kita untuk semua mimpi yang kita dapat. Ayo bangunlah, wahai para pejuang, tiada waktu kita untuk terus berdiam. Ini saatnya kita menuju yang dinanti. Jadikan negeri ini negeri yang diridai. Bahu-membahu kita bangun negara ini, jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI.
yang kita damba. Ayo bangunlah, wahai para pejuang, tiada waktu kita untuk terus berdiam. Ini saatnya kita menuju yang dinanti. Jadikan negeri ini negeri yang diridai. Jadikan negeri ini negeri yang diridai. Jadikan negeri ini negeri yang diridai. Kita bangun negara ini, jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Bahu-membahu kita bangun negara ini, jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Ayo, ayo bangunlah semua, kita saling membantu dan bekerja sama. Tingkatkan persaudaraan kesatuan kita untuk sebuah mimpi yang kita damba. Ayo bangunlah, wahai para pejuang, tiada waktu kita untuk terus berdiam. Ini saatnya kita menuju yang dinanti. Jadikan negeri ini negeri yang diridai. Bahu-membahu kita bangun negara ini, jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Ayo bangunlah semua, kita saling membantu dan bekerja sama. Tingkatkan persaudaraan kesatuan kita untuk sebuah mimpi yang kita damba. Ayo bangunlah, wahai para pejuang, tiada waktu kita untuk terus berdiam. Ini saatnya kita menuju yang dinanti. Jadikan negeri ini negeri yang diridai. Jadikan negeri ini negeri yang diridai. Jadikan negeri ini negeri yang diridai. Alhamdulillah, huruf sudah masuk ya. Oh, burung pakai nama Mbak Anur Anissa, makanya saya bingung. Ya. Alhamdulillah. Saya kira belum masuk tadi. Silakan saling menyapa, saling menyampaikan salam, boleh disebutkan kotanya. Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Atas pundi kabarnya semua mitra HNI di seluruh antero dunia? Insya Allah yang hadir ini sehat semua. Ada Bu Lastri, ada Bu sehat ya Bu. Bu Naina ibu saya Bu. Oh,
Iya, nggih. Terus. Di Surabaya ibu saya. Nggih. Kita mulai ya Bu Rom ya. Nggih, monggo. Insyaallah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan malam hari ini Allah kembali memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat ukhuwah, nikmat dakwah bersama HNI, beramal jamaah di sini dalam amal iktisadi, dalam amal ekonomi. Mudah-mudahan menjadi kenikmatan yang berkah buat kita semuanya. Kita pandai-pandai bersyukur atas semua kenikmatan ini, dan rasa syukur itu insya Allah kita wujudkan dengan semakin banyaknya kita bercerita tentang segala kebaikan yang kita alami bersama HNI dengan segala cara yang bisa kita tempuh. Mudah-mudahan dengan cara itu kemudian Allah takdirkan pada kita kenikmatan lain yang luar biasa, yang semakin besar bersama HNI. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah atas uswah hasanah, teladan terbaik yang sudah diturunkan Allah di muka bumi ini untuk kita semuanya dalam segala hal, dalam segala bidang, dalam segala sisi kehidupan, yang kemudian kita bisa nikmati, yang kita bisa rasakan gitu ya. Meskipun kita sudah berjarak sudah berabad-abad dari beliau, tapi terasa dekat sekali beliau dengan kita. Apalagi kemudian subhanallah, alhamdulillah kita bisa mendapatkan sesuatu yang sangat berharga terkait fisik ya. Kalau mungkin pikiran, ilmu, ruh itu mungkin sulit tersentuh ya. Tapi alhamdulillah bersama HNI kita bisa kenal sunnah-sunnahnya Rasulullah. Apa yang dulu beliau konsumsi, apa yang dulu beliau biasakan dalam kesehariannya, kemudian sampai pada kita dan oleh HNI disediakan buat kita dalam bentuk yang terbaik, yaitu zaitun, kurma, madu, habatus sauda. Ini sebuah hal yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau contohkan buat kita menjadi sesuatu yang menggerakkan kita. Sekali lagi salawat dan salam buat beliau, buat keluarga beliau, buat sahabat-sahabat beliau yang sudah berjuang bersama beliau, sehingga kemudian kita juga bisa merasakannya hari ini. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita berjuang bersama HNI agar kemudian semakin banyak, semakin marak sunnah-sunnah beliau di muka bumi ini. Terima kasih. Jazakumullah khair kepada semuanya yang sudah hadir di awal waktu pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah ini malam yang penuh berkah. Insya Allah malam ini kita ikhtiarkan menjadi malam yang luar biasa, yang baik buat kita, karena kita insya Allah akan berusaha untuk sharing, berbagi, agar kemudian kita semakin yakin bersama HNI bahwa sistem di HNI, apa yang sudah disediakan oleh HNI itu memang terbaik buat kita, buat perjuangan kita. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi atas pengorbanannya, waktu, tenaga, pulsa, paketan data, sehingga kemudian kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sesuatu yang jauh lebih baik dan berlipat-lipat nanti di yaumul akhir.
Allahumma amin. Untuk yang belum hadir, mungkin ada yang sakit, ada yang masih ada kendala, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah sembuhkan, dan sekali lagi tidak bosannya kita juga, insya Allah nanti kita buka dengan suratul Fatihah, kalian kita kirimkan agar Allah sembuhkan mentor kita Ustadz Aher dan keluarga dari beberapa hal yang mungkin Allah masih ujikan buat beliau hari ini. Sudah isoman lebih dari sepekan, dan juga mungkin mitra-mitra yang lain ada beberapa yang juga masih dalam kondisi sakit. Ini tadi barusan masuk Bu Eni juga masih belum sehat benar, tapi alhamdulillah beliau bisa gabung ya. Mudah-mudahan cepat sehat Bu Eni. Mudah-mudahan bisa segera ngobrol dengan saya di Zoom ini. Al-Adiniyah Sholihah Al-Fatihah. Terima kasih. Matur nuwun. Insya Allah malam hari ini saya ditemani oleh seorang mitra yang luar biasa. Ini mitra saya di jalurnya Ustadz Irwan Setiawan. Salah satu peluang HNI itu kan ukhuwah ya. Jadi kita bisa ada peluang untuk silaturahim. Saya sebelum kenal HNI, ya meskipun sudah kenal sama Ustadz Irwan, itu saya belum kenal sama Bu Rum Kuswati, bidang senior di Pacitan. Kalau secara logika ya kudune saya harusnya kenal ke beliau. Saya juga sering ke Pacitan. Mungkin ya sering juga lewat depan rumahnya beliau. Tapi Allah belum takdirkan untuk kemudian bertemu. Alhamdulillah bersama HNI peluang bersaudara ini datang, dan kemudian saya kenalkan dengan keluarga besar beliau, Ustadz Irwan, ada Pak Yusuf, ada Bu Rum Kuswati, ada Mbah Kakung, Mbah Putri, alhamdulillah jadi cerita-cerita luar biasa buat kami. Kemudian juga ada anak-anak beliau yang alhamdulillah juga nurun ya. Karena Bu Rum bidan dan anak-anak beliau juga sebagian juga bidan. Namanya dipakai itu Bu Mbak Nur Anissa itu ya anaknya putri beliau. Ada cucu beliau yang luar biasa aktif. Saya senang banget ketika alhamdulillah sering ya saya kalau ke rumahnya Bu Rum, mudah sih dalam jangkauan gitu ya di tengah kota Pacitan. Alhamdulillah sering saya ke rumah beliau. Ya beliau juga menjadi banyak menginspirasi saya, menyemangati saya gitu ya, sebagai orang muda dari beliau. Atas ya insya Allah sudah banyak yang beliau rasakan dari sisi kehidupan ya, baik yang terkait dengan dagang ini ya, dengan multi level ya, berjejaring maupun yang terkait dengan hal-hal yang di luar itu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rum bisa bergabung malam ini. Monggo nanti diperkenalkan lebih jauh sesuai dengan kondisinya gitu ya. Alhamdulillah beliau sudah menjadi senior manager, ya mudah-mudahan segeralah jadi ED dan LED. Meskipun ya memang karena beliau sudah sepuh, jadi daya jangkaunya mungkin kecepatannya dibanding Bu Wati, Bu Yuli ya memang agak jauh ya. Bu Wati naik gunung turun gunung. Bu Yuli yang daya jelajahnya bersama tim luar biasa. Ya alhamdulillah sih Bu Rum, meskipun ya sudah sepuh tapi alhamdulillah ya masih bisa. Barusan masuk ini Bu Siti Nurwati, ini juga mitranya beliau di puncak gunung di Pacitan, Bandar ya, di Bandar. Alhamdulillah saya juga sudah pernah bersama Bu Rum untuk ke rumahnya Bu Siti Nurwati. Jadi membersamai mitra itu memang sesuatu hal yang unik yang ada di HNI ya. Itu sekilas tentang Bu Rum Kuswati dan senior dari Pacitan Kota. Dia ketua Aisyah ya Bu ya, Aisyah di Pacitan.
Dan alhamdulillah jaringan ini menjadi salah satu potensi yang beliau kembangkan untuk kemudian dikenalkan ke HNI. Monggo Bu Rom mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu sebelum nanti kita bahas sesuatu yang menarik di HNI tentang harga. Monggo Bu Rom. Matur sembah nuwun waktunya Ustadz Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Ustadz atau Mas saja loh, biasanya saya dipanggil Mas. Iya, nggak apa-apa. Kata Bundi, semua mitra kabarnya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan hari ini saya diberikan amanah oleh Pak Yuli untuk mendampinginya. Mudah-mudahan saya nanti bisa. Dan saya ini juga masih latihan, walaupun usianya sudah tua. Karena yang namanya belajar itu tidak memandang usia. Jadi walaupun sudah tua tapi masih tetap belajar. Saya kira tidak masalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya sehingga pada malam hari ini atas izin Allah kami semua bisa hadir di acara Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada sesuatu apapun. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, uswah hasanah kita yang insya Allah nanti akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan, tadi mungkin sudah diperkenalkan oleh Pak Yuli, nama saya cukup Bu Rum Kusmati saja, atau bisa dikatakan Mbah Rum juga bisa. Oke. Kami berdomisili di Pacitan, mengenal HNI, sebetulnya sudah lama saya menggunakan produk itu, tapi saya terjun di HNI, ketemu dengan Pak Yuli itu bulan Juni 2019. Alhamdulillah beliau datang di waktu yang sangat tepat. Di waktu saat itu saya galau, saya di posisi melakukan MLM juga dengan produk lain. Alhamdulillah saat itu saya galau karena saya ragu dengan produknya. Dengan produknya maksud kami kalau produknya saya kira tidak diragukan lagi, namun tentang kehalalan produknya itu yang saya masih ragu. Dan juga bagaimana, sistemnya juga ya? Iya, sistemnya juga, ya betul. Nah, pengalaman saya itu pernah di MLM yang lain, itu 4 tahun saya di MLM itu. Saya sudah, pangkat saya mungkin sudah tinggi, mungkin kalau sekarang hampir LED mungkin kalau di HNI. Tapi karena ketidakmampuan kami, karena harus ada tupo gitu, akhirnya saya tidak bisa tupo sehingga tidak bisa memenuhi target, saya harus turun pangkat. Nah, itu yang pengalaman pahit saya. Selain turun pangkat, semua downline saya itu hilang semua. Jadi roll up. Jadi downline saya itu jadi punya upline saya. Jadi saya itu akhirnya saya kosong, putus asa, dan sudah bisa dikatakan habis-habisan. Karena terus terang saja di situ yang diajarkan di MLM yang kami ikuti itu harus mempertahankan lifestyle. Jadi kita itu harus nampak seolah kita itu glamor. Nah itu. Dan sistem yang digunakan itu saya nggak suka. Itu karena kita diajari untuk ngutang dan ngutang. Ngutang untuk tupo itu. Dan alhamdulillahnya saya tidak ngutang, tapi tabungan saya lama-lama habis. Saya gerongi tiap bulan saya ambil. Nah, jadi itu mungkin karena produk yang tidak jelas tadi, sehingga tidak ada keberkahan, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami usahakan itu tidak ada berkahnya sama sekali, sehingga akhirnya dapatnya hanya habis-habisan saja. Kemudian saya agak putus asa, kecewa, terus rasanya saya sakit hati karena jeripaya saya selama ini hangus dalam sekejap karena ketidakmampuan kami untuk tupo, sehingga downline kami itu roll up ke
Lah napa tabungannya pun telas kok nggak tuku. Sudah kuret-kuret saat itu. Tapi nggak berani utang ya. Ya, kemudian ya sebenarnya saya itu dimarahi oleh anak saya. Kalau mungkin Pak Yusuf suami saya itu nggak tahu menau ya, tapi kalau saya sudah ingat ibu ilo, duitnya dintek-entek no. Kalau anak saya tahu, tapi kalau tapi saya itu ya mengalir saja, nggak merasa gitu. Ternyata kok ya seperti itulah. Ya mungkin jalan Allah untuk menunjukkan sehingga waktu itu Pak Yus datang ke rumah menceritakan tentang produk. Lah, alhamdulillah inilah yang saya cari selama ini. Setelah Jadi, saya boleh tutup ketemu ya, Bu, dengan setelah saya ketemu dengan HNI, dijelaskan tentang misi visinya, tentang produknya. Alhamdulillah saya saat itu juga closing. Terima kasih Pak Yuli sudah menuntun salah dari jalan yang jahiliyah ke jalan yang terang benderang. Amin. Matur sumbah nuwun Pak Yuli. Nah, dengan HNI insya Allah kami akan menambah saudara, menambah teman, dan insya Allah akan menambah ukhuwah kita kepada keluarga, teman maupun saudara. Mungkin itu adalah salah satu berkah yang kami dapatkan di HNI saat ini. Mungkin ngoten kemauan rumian Mas Yuli. Sebagai pembukaan saya. Perkenalannya Bu Rom. Ya, ini menjadi salah satu orang tua saya. Jadi kalau ibu kandung saya Bu Siti Kunainah di Surabaya, kalau di bisnis orang tua saya banyak. Ada Ustadz Aher, ada Burung, ada siapa lagi Ustadz Basit gitu ya. Alhamdulillah ini menjadi keluarga yang insya Allah spesial sama HNI. Insya Allah, sebagaimana sampaikan tadi, kita akan bicara sesuatu yang menarik di HNI. Yang saya pikir ini juga agak banyak berbeda ya, yang spesial lah. Yang saya nggak juga temui di tempat yang lain. Jadi ada ya di tempat yang lain itu pulaknya 30.000, jualnya juga 30.000. Dapat apa? Nah, insya Allah kita akan bahas itu lebih detail. Sebenarnya kemarin sudah dibahas sebagian oleh saya lupa. Bu Dina. Kemarin Bu Dina 2 hari yang lalu sudah bahas. Cuma insya Allah saya akan lebih detailkan, saya akan lebih perdalam. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Saya share screen ya. Kalau ada yang mau bertanya di tengah saya menyampaikan boleh, silakan. Jadi insya Allah malam ini kita akan bahas, kita akan kupas tentang sesuatu yang istimewa di HNI. Tadi Bu Rom juga sudah bercerita ya bagaimana beliau punya pengalaman di MLM yang lain sebelum kenal HNI. Nah di HNI itu ini yang spesial. Nanti mungkin Bu Rom bisa menanggapi ya. Di tempatnya Bu Rom yang dulu apakah sama ya harga kulak dan harga jualnya. Jadi kalau di HNI, kalau kita stokis itu kalau beli 1 MHS itu harganya berapa? 30.000 kan ya, harga agen. Kalau kita mau jual sebagai stokis, ya juga sama 30.000. Yang beda kalau dengan konsumen itu nanti ada laba 15.000 karena perusahaan memberikan peraturan bahwa ketika menjadi konsumen belum menjadi agen harganya adalah harga konsumen 45.000. Tapi itu pun di lapangan ada mitra-mitra yang belum paham. Ada yang jualnya bisa sampai 50, 55, bahkan 60.000. Bahkan kalau ada mitra saya yang di Trenggalek itu, Mas bilang ke istri saya, Bu, ini pantas loh kalau dijual 75. Beliau karena merasakan banget ya, setelah ngopi, asam lambungnya kumat, kemudian hanya minum setengah atau 1 sendok ya, MHS itu. Alhamdulillah sembuh asam lambungnya.
Jadi kemudian dia bilang, ini kalau harganya apa namanya 75.000, 75.000 itu pantas Mas ya. Dia mau jual seperti itu, tapi akhirnya ya dibilang sama istri saya, jangan Pak, ya tetap 45. Ya, apa sih yang kemudian menjadi spesial? Nanti kita bahas satu persatu ya. Jadi saat mitra kita beli 1 botol MHS, jadi ada mitra HNI yang beli 1 botol MHS, itu sebenarnya apa sih yang kita dapatkan? Nah, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang berharga ya. Sebagaimana saya juga tersentuh ketika Ustadz Bagus Rirnowo itu bercerita bahwa ada mitranya yang kemudian rela mengantarkan ke mitranya dia, dari stokis, kemudian mengantarkan mitranya yang pesan 1 botol MHS di malam hari. Jadi sore lah, dia pesennya sore tapi menjelang malam. Nah karena kebetulan hujan, dia tetap berangkat, tetap terobos hujan, padahal perjalanannya juga lumayan jauh. Jadi akhirnya sampai di tempat mitranya itu agak malam dan di dalam kondisi hujan. Mitranya bingung, ya Allah Pak, saya cuma beli 1 botol MHS. Kenapa kok Bapak berkukuh untuk tetap mengantarkan, padahal ini hujan malam hari. Apa yang Bapak dapat gitu. Kemudian dengan apa? Dengan semangatnya beliau kemudian menyampaikan, saya ingin agar kemudian ketika 1 botol MHS ini nyampe ke rumah sampean, maka sampean terhindar dari obat-obatan, dari hal-hal yang subhat bahkan haram. Dan saya ingin membantu menyelamatkan keluarga sampean. Jadi semangatnya luar biasa. Karena kalau dibanding ya mungkin secara hitung-hitungan materi gitu, ya bisa jadi kalah ya. Ya mohon maaf ya, BBM-nya berapa? Terus mana perjuangan untuk kemudian menembus hujan di malam hari bagaimana? Belum nanti sampai rumah ternyata juga harus sakit gitu ya karena hujanan, apalagi kalau kondisi hari ini kayak hari ini. Jadi itu dilakukan oleh beliau. Nanti kita kupas lebih dalam ya, seberapa yang dia dapat gitu. Pantas atau enggak ya. Nah, ini yang kemudian mendasari kita. Jadi kalau harusnya gitu ya. Yang kan ini yang kemarin disampaikan Ustaz Irwan ya. Jadi HN itu pingin mau ke kita itu menerima ide besarnya HNI. Kita pakai, kita jadikan alasan. Kita jadikan sesuatu yang berharga buat kita. Bahwa bersama HNI itu ketika kita pakai saja hanya satu MHS misalnya, 1 produk tadi, itu adalah cara kita untuk hijrah gaya hidup. Jadi kalau mungkin selama ini sebelum kenal HNI ya seperti saya dulu ya, mikirnya ketika anak sakit, ketika saya sakit, maka yang terpikir itu ya dokter, ya rumah sakit. Kalau waktu itu di Surabaya ya wes rumah sakit haji. Karena di sana ada banyak dokter spesialis ya. Begitu pindah ke sini, pindah ke Pacitan, bingung. Karena dokter spesialisnya di Pacitan. Bahkan waktu itu yang sempat jadi fenomena itu sempat jadi beban itu ketika anak saya yang nomor 8 ya, si Ismail itu kan sempat sesak itu bayinya itu. Waktu dia sesak di sini juga sesak nafas karena protein ya. Waktu itu masih alergi protein. Itu saya bingung, kita bingung gimana ini cari dokter spesialis anak. Adanya cuma di Pacitan. Ternyata orangnya di pergi gitu ya. Ya, akhirnya nggak dapat. Akhirnya kita bingung. Alhamdulillah saat kemudian bersama HNI ini berubah. Alhamdulillah kemudian
yang seperti itu mudah banget ya Allah takdirkan. Ada NHS, ada EGM, ada madu multiflora, alhamdulillah itu jadi berharga banget. Nah, kemudian setelah berubah ya, jadi ada semangat untuk hijrah lifestyle tadi, ada semangat untuk hijrah produk. Dari keinginan untuk berubah gaya itu aplikasinya dengan berubah produk ya. Kalau sebelumnya saya dulu kalau pusing itu minumnya yang Mac itu. Akhirnya setelah sampai 3 butir harus minum, alhamdulillah kenal HNI, cukup dengan MHS saya oleskan di tengkuk saya. Alhamdulillah pusingnya hilang. Dan alhamdulillah sekarang kalau dulu itu hampir sepekan itu bisa 2-3 kali saya pusing. Hari ini alhamdulillah Allah takdirkan ya. Alhamdulillah program diet saya Allah mudahkan bersama HNI. Kemarin tes terakhir di tensinya itu 130/90. Kalau dulu biasanya pernah ya sampai 210 itu enggak kerasa apa-apa saya, enggak beli ya enggak apa-apa. Tapi alhamdulillah sekarang yang kemarin stabilnya itu di 160. Jarang banget bisa di bawah itu. Kalau di bawah pun kemudian balik lagi. Alhamdulillah sekarang terakhir kemarin hari Ahad saya tes itu di 130/90. Jadi ini jadi sarana untuk jadi sehat, jadi bisa menikmati hidup lebih nyaman. Meskipun kalau sekarang alhamdulillah ya sepekan lebih ini saya nggak makan nasi ya sama sekali. Alhamdulillah yang paling saya ingat insya Allah saya nggak makan nasi sama sepekan lebih. Tapi tetap makan sih. Jadi gantinya tempe mentah yang paling banyak. Alhamdulillah di Pacitan masih murah ya burungnya. Kita masih 2.000 3.000. Saya kemarin ada teman Surabaya yang bilang sulit banget cari tempe karena memang harga belinya mahal banget ya. Naik banyak. Sulit nyari tempe dan satu potong kecil itu 5.000. Mahal dan sulit. Seperti juga sulitnya minyak goreng. Ya, alhamdulillah saya juga mulai berusaha keras agar lepas dari santan minyak goreng. Kalaupun butuh minyak sedikit-sedikit saya pakai minyak zaitun. Jadi gantinya saya minum saya buat gongso sebentar buat ya biar tetap ada. Kadang kan ya masih kangen ya rasa gorengannya. Tapi minyaknya pakai zaitun. Nah, ini itu menjadi referensi utama produk halal yang kita pakai. Nah, ini yang kemudian yang ditawarkan oleh HNI. Jadi semangat itu yang kemudian mendasari atas apa yang kemudian kita dapat setelah ada mitra atau kita sendiri pakai MHS. Jadi bukan hanya terkait dengan materi, bukan hal yang materi sebenarnya kan ya memang bukan hal yang utama, tapi menjadi hal yang utama adalah kemudian kita terjaga dari sisi halal dan thayyib yang kita konsumsi, yang kita pakai. Ya, ini yang kemudian ditawarkan oleh HNI. Dan saya ya juga baru kali ini ya, misal seperti Habatus Sauda, saya sudah beberapa kali cerita mungkin ya. Habatus Sauda itu sebelum kenal HNI, itu saya pakainya yang produk lain itu nggak nyaman banget gitu. Ada pingin glegeen ya, ketika glegeen itu keluar aroma Habatus Sauda itu, sehingga saya nggak suka. Nggak nyaman, saya tinggalkan, akhirnya saya nggak jadi minum. Tapi alhamdulillah ketika kenal HNI, saya minum Habatus Sauda nggak ada rasa itu. Jadi kualitasnya memang benar-benar beda. Itu mungkin cerita awalnya. Silakan kalau ada yang mau nambahi atau testimoni boleh. Saya tambahi sedikit ini yang terkait dengan produk halal. Ini juga menjadi kekhawatiran yang luar biasa. Ada banyak titik kritis di produk yang kita pakai sebelum kenal HNI itu. Yang ini kemudian membuat saya juga jadi tambah miris ya. Kalau misalnya MHS itu yang terkait dengan ada banyak lah yang beririsan dengan kebutuhan harian kita yang kemudian itu sangat mungkin untuk kemudian diwarnai oleh titik kritis bersama BABI ini.
Ini contohnya, bentar, saya bacakan ya. Kalau dari dari bulu itu jadinya tepung, sikat gigi kuas. Dari daging jadinya pasta, burger, rendang. Dari lemak jadinya susu, kosmetik, perasa, pewarna tambahan, tablet dalam farmasi, mentega, kue, roti, biskuit. Bentar, kalau MHS itu terkait dengan ini nggak langsung ketemu saya. Apa ya fungsi MS dari ujung rambut sampai ujung kaki belum ketemu. Ada yang ketemu apa kira-kira? Yang terkait dengan kalau titik-titiknya media fermentasi makanan tambah. Ya, belum ketemu saya. Oles minyak, oles minyak untuk apa namanya? Kalau pas sakit, ya paling ini ya di obat ya, tablet dalam farmasi ya, obat-obatan. Kalau tadi saya pusing itu harus pakai Mac itu sekarang sudah berganti dengan diolesi MHS di tengkuk. Jadi sudah terbebas dari itu. Jadi tablet dalam farmasi di lemak ya. Potensi titik kritisnya di lemak. Di titik yang lain banyak. Misalnya dari itu pasta gigi, apa namanya, susu yang lumayan parah itu kadang yang kita nggak sadari di sabun mandi. Sabun mandi itu untuk membuat dia keras itu harus pakai produknya ini. Ada titik kritis di sabun mandi. Asam lemaknya. Lemaknya. Ya, terima kasih. Jadi ada titik kritis di situ. Yang kemudian membuat saya dan harusnya kita semuanya ya, jadi apa namanya, ya inginlah menghindarinya. Alhamdulillah kemudian HNI ngasih produk yang luar biasa, harganya juga terjangkau. Begitu dari sisi semangat dari hal yang kemudian kita rasakan. Ada yang mau nambah? Silakan. Guru mungkin punya sesuatu yang mau dibagi tentang ini. Silakan, Guru. Terima kasih. Ini kaitannya dengan MAS ya, Mbak Julia? Ya, tentang produk lah. Saya memang contohnya MAS, tapi boleh yang lain. Jadi secara alasan apa yang kemudian selain bukan materinya ya, secara non materi yang dirasakan oleh guru. Mungkin saya juga MAS juga. Saya itu pengalaman saya, keluarga saya itu sekarang menggunakan MAS itu sebagai produk andalan. Karena cucu-cucu saya itu sejak lahir, mereka itu tidak menggunakan seperti baby oil, itu sudah tidak gunakan lagi seperti apa itu, semua sudah nggak gunakan lagi, semua hanya pakai MAS. Jadi untuk oles-olesnya itu MAS. Sampai cucu saya yang terkecil itu, adiknya Fadil itu, MAS itu pernah diminum. Kalau ada botol MAS mesti diminum dia. Ya, sampai segitu itu. Karena pengalaman pribadi saya, MAS itu untuk apa saja. Susu botol gitu ya Bu ya. Ya, lihat betul kalau ada MAS, walaupun kosong diambil tidak diminum gitu. Kalau pengalaman saya pribadi itu selain untuk bayi-bayi itu juga untuk oles-oles kalau misalnya gatal, gigit serangga, dan apa itu kebaca itu juga. Kemudian kalau untuk apa itu kena minyak panas itu sudah tidak diragukan lagi. Kalau dioles biasanya nggak akan coklat lagi. Dan juga untuk mitra-mitra saya, alhamdulillah saya itu punya mitra diare itu sehari sampai 6 kali sudah berobat ke dokter.
akhirnya nggak sembuh-sembuh. Tak suruh minum MHS itu katanya, Bu, nggak tega saya. Akhirnya setelah gimana ya sudah kalau gitu monggo terserah saya kayak motivasi. Dia katanya melihat baunya sudah hanyut, dia nggak berani. Akhirnya diberanikan sendiri minum MHS tapi dicampur dengan air panas. Jadi air panas dikasih MHS 2 air hangat sendok, gitu ya? kemudian guys, katanya sekali minum itu dia muntah. Kemudian dicoba lagi. Akhirnya alhamdulillah setelah minum kedua dengan minum MHS tanpa campuran air sudah biasa, dan alhamdulillah setelah itu diarenya mampet. Dan setelah itu ke rumah saya, alhamdulillah Bu, saya sudah sembuh berkat MHS. Jadi mereka itu sangat minded sekali dengan MHS karena dengan pengalaman mereka yang sudah diare sampai 6 kali, sudah ke dokter nggak sembuh, dengan MHS alhamdulillah atas izin Allah juga diarenya sembuh. Itulah yang membuat mereka sangat minded sekali dengan MHS. Okay. Untuk produk yang lain, saya itu yang paling saya suka adalah kopi Sevel, dan sebenarnya produk lain banyak nih, tapi yang paling saya suka itu kopi Sevel, madu SC, karena orang tua ya, kalau misalnya badan agak pegel itu saya minum madu SC sama saya seduh dengan kopi Sevel, rasanya kok enak sekali badannya, itu rasanya kok pegel-pegel saya itu kok hilang, dan itu jadi saya seolah-olah nyandu gitu dengan itu. Di samping itu, dari semua produk itu yang belum saya minum hanya Truson saja. Semua sudah saya minum. Memang saya coba minum ini, karena Truson itu ya saya nggak berani kalau minum Truson. Karena itu kan sangat spesial sekali. Mungkin kalau buat saya menyatakan sangat spesial sekali sehingga saya tidak minum itu. Kalau yang lain, insya Allah saya minum, termasuk pasta giginya sudah saya olesi dan saya minum juga. Pernah saya olesi ini. Waktu itu saya kan agak batuk, kemudian tak kasih agak ke dalam sampai ke tenggorokan, ternyata enak, itu plong gitu. Jadi itu pengalaman saya, ya itulah uniknya. Tapi nggak boleh sering-sering ya Bu ya? Ya. Nggak boleh sering-sering. Dan alhamdulillah itu enak. Jadi napas itu lebih lega setelah dikasih itu apa? Itu ya mungkin hanya iseng aja saya loh, katanya kok enak ya. Itu aja gitu. Mungkin itu pengalaman saya. Monggo kalau mau diduplikasi tentang itu tadi pasta gigi untuk yang seri-seri ya. Matur nuwun Bu Rum. Saya lanjutkan ya Bu Rum ya. Lanjut yang lain. Jadi saya coba untuk review ya. Bagaimana, kayak ini kemarin sudah disampaikan juga oleh Bu Dina ya. Jadi seperti MHS itu kan harga konsumen 45, harga agen 30. Berarti kalau kita mau jadi pedagang, paradigma kita sebagai pedagang, baik itu untuk pribadi maupun saat dijual, itu ya kita untungnya 15.000. Ada bahkan tadi seperti saya ceritakan, ada yang kemudian jualnya lebih mahal lagi sehingga dia dapat lebih banyak dengan beberapa alasan gitu ya. Ya sudah boleh kan sebenarnya, tapi itu yang terjadi dan real itu ada, tapi itu nggak boleh. Nah, selain itu, jadi selain paradigma pedagang, ada paradigma pengusaha yang kemudian yang dipikir adalah poinnya. Jadi produk itu, setiap produk HNI itu mesti ada poinnya, ada nilai yang kemudian HNI sudah sisihkan untuk kita sebagai mitra, haknya kita sebagai mitra, yang kemudian kita itu diminta untuk jadi artisnya. Jadi HNI nggak bayar artis-artis yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik itu enggak. HNI nggak bayar production house di tempat-tempat yang bagus itu enggak. Yang dibayar HNI ya di rumah-rumah kita sebagai artisnya, kita yang mau bercerita tentang HNI. Nah itu kesempatan kita untuk ngambil bonus, ngambil royalti yang sebesar-besarnya. Apakah benar ada ini? Nah, coba nanti kita kupas satu persatu ya. Saya coba akan detailkan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, kalau kita sebagai agen stok, sebagai stokis, jadi apapun pangkat stokisnya, level stokisnya, kita dapat bagian, kita dapat hak. Jadi saat kita melayani mitra HNI, jaringan siapapun gitu ya, baik itu kita layani mitra kita sendiri maupun mitra orang lain,
itu kita punya hak untuk status sebagai agen stok. Kalau yang jadi stokis, jadi DC, jadi AC, jadi BC, itu ada haknya. Seberapa yang dia dapat? Nah, coba kita kupas satu persatu ya. Saat ada mitra HNI, jaringan siapapun, beli satu botol MHS di stokis, jadi di SC ya, dia belinya di SC. Jadi paling rendah SC, dia beli di sini. Kalau beli di AP tidak bisa, AP tidak bisa beli di AP ya. Mitra nggak bisa belanja di mitra. Belanjanya harus di SC agar dapat hak yang pantas, ada haknya sesuai dengan sistem di HNI. Nah, saat mitra itu belanja, itu ada poin 10 tadi, yang artinya itu kalau dikalikan 1000 adalah 10.000. Ada nilai poin yang jadi bonus, nilainya 10.000. Nah, 10.000 ini akan dihabiskan oleh HNI untuk dibagi pada siapapun yang berjasa atas terpakainya MHS ini. Jadi MHS satu botol itu poinnya akan dihabiskan dalam bentuk bonus dan royalti. Kalau promo beda ya. Kalau promo itu nanti ngambil dari laba perusahaan. Jadi mudahnya sebenarnya HNI itu menghargai MHS itu yang masuk di perusahaan itu hanya 20.000. Ya kan? Karena 10.000-nya nanti akan dibagi untuk mitra-mitra, 10.000-nya ini. Jadi HNI untuk beli bahan, untuk membayar karyawan, untuk mendapatkan keuntungan, untuk pengiriman dan lain-lain, ya membutuhkan 20.000 nilainya yang terbebankan dalam satu botol MHS. Sedangkan yang 10.000 itu akan dibagi. HNI yang akan bagi. Jadi HNI membaginya sesuai dengan sistem yang sudah disampaikan, ada di sukses plan ini di buku putih, dan alhamdulillah ini menjadi dasar buat Dewan Syariah Nasional DSN MUI untuk memberikan label halal secara sistem halal. Sudah diperpanjang lagi di beberapa bulan kemarin. Nah, untuk satu botol itu stokisnya dapat saat beli di SC ya, dia dapat 10.000 kali 11%, karena ini poinnya 11%. Maka dia stokisnya dapat 1.100. Jadi saat tadi ada SC yang mengantarkan hujan-hujan itu kalau dia mitranya orang lain, dia itu dapatnya 1.100 saja. Bayangkan berapa BBM-nya untuk ngantar di waktu malam, jauhnya itulah, nggak salah kemarin ceritanya itu sekitar 2 jam itu perjalanan. Bisa dibayangkan berapa itu bensinnya. PP ya. Terus kemudian kalau belanjanya di DC, SC-nya belanja di DC, jadi SC belanja di DC satu botol karena harus melayani mitra tadi, maka DC-nya dapat prosentase 13 dikurangi 11, dia dapat 2%. Dapatnya kali 10.000 2%, Rp200. Nah, satu botol MHS ini kalau melewati AC, jadi DC-nya beli di AC, AC-nya dapat Rp300 karena selisihnya 3%. Ya, dibagi-bagi ya. Nah, saat AC ini belinya di BC, dia secara persentase sama 16 sama 16, tidak dapat di sini. Tapi BC itu punya hak 3% dari total pembelian, dari total belanja. Karena nilainya adalah 30.000, harga satu botol MHS 30.000, maka BC dapat 3% kali 30.000, yaitu Rp900. Bisa difahami ya dari sini ya. Dari penunjang dari agen stok itu sebanyak berapa ini? 2.500 ya. Satu botol MHS itu 2.500-nya untuk para stokis. Satu botol MHS ketika dibeli oleh satu mitra HNI, maka poin 10.000-nya jadi bonus 10.000 itu dibagi oleh HNI pada para stokis ini,
ST, DC, AC, BC, kalau semuanya terlewati gitu ya, itu masing-masing sesuai ini. Kalau nggak terlewati semuanya, misalnya ST ke BC, ya berarti BC-nya dapat lebih banyak. BC dapat 3% ditambah 16 selisih 1% berarti 5%. Pokoknya total 2.500 itu dinikmati oleh para stokis. Sampai di sini difahami atau mungkin ada yang perlu ditanyakan? Yang paham bisa ketik angka 1. Silakan, saya tunggu beberapa detik. Yang sudah memahami silakan ketik angka 1. Buruh mungkin bisa komen lah dibanding dengan dulu di bisnis yang sebelumnya kenal HNI yang sempat tadi galau itu apa yang beda atau sama, Bu? Terima kasih. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman belanja saya. Kebetulan di situ untuk di bisnis yang dulu saya ikuti itu tidak menggunakan persentase seperti ini. Jadi kita tergantung pangkat kita. Kalau misalnya kita pangkat posisi itu di posisi pembelian berapa? Kebetulan saya itu di posisi pembelian diskon 50%. Nah, jadi misalnya harga tersebut itu 50.000, saya belinya 25.000. Otomatis itu kalau kita jual sebagai mitra, sebagai agen. Sebagai agen. Agen itu juga pakai pangkat. Dipisah nggak antara stok? Kalau di ini kan dipisah antara agen stok dan agen biasa. Di situ tidak ada bedanya. Hanya kalau ini kan sama total pembelanjaan berapa posisi ini itu. Tapi di situ juga sama total pembelanjaan itu di posisi apa. Saat kita di posisi itu diskon yang paling tinggi adalah 50%. Jadi saya itu kalau misalnya jadi kalau kita jual retail itu kita untungnya lebih banyak karena misalnya kita beli harga 200.000, kebetulan produk saya itu harganya mahal-mahal itu. Saya bisa untung dari menjual satu produk itu bisa sampai 200-an ribu itu satu kaleng barang itu. Jadi itu memang untungnya besar sekali. Tapi belinya antar agen beda harga ya, Bu ya? Iya, beda. Jadi ada yang di situ diskon yang paling rendah ada 25%. 25%, 35%, 42% dan 50%. Itu tergantung total belanja kita. Dan di saat kita di posisi nyaman, di posisi 50%, karena ketidakrekwal saya, akhirnya saya turun di posisi bawahnya. Pangkat saya turun, posisi saya juga turun. Nah, itu yang membuat saya galau ya. Patah hati ya, itu ya, galau dan patah hati. Nah, itu. Oke. Ya. Padahal saya sudah luar biasa bisa-bisa nih. Itulah pengalaman pahit saya yang alhamdulillah ini terobati ini, Bu Rom sendiri alhamdulillah saat ini statusnya DC ya, Bu ya. DC 13%. Di Pacitan Kota. Ini ada yang tanya Bu Nurul untuk AB-nya sendiri presentasi berapa, Pak? Ini nanti saya jawab untuk untuk yang di karir utama ya. Jadi kalau ini agen stok itu kan mulainya dari SD sampai BC. Kita bahas dulu yang sisi agen stok. Yang AB nanti kita bahas di karir utama. Iya, betul. Ya boleh lah, enggak apa-apa Bu Siti Nurwati. Masih butuh dijelaskan perbedaan agen dan mitra. Jadi mitra maksudnya itu kalau agen, jadi HN itu nyebutnya agen biasa. Agen biasa itu kan kepangkatan ya. Nanti saya jelaskan di kepangkatannya ya. Kalau mitra itu kan semuanya mitra. Statusnya sebagai mitra HNI. Kita bermitra dengan HNI. Jadi perusahaan saya 00324523 nomor ID saya itu bermitra dengan HNI dalam bisnis ini. Saya bukan stafnya HNI, saya bukan karyawannya HNI, saya bukan bawahannya HNI. Begitu juga panjenengan semuanya seperti Bu Rom.
Burum itu bukan staf saya, bukan karyawan saya, bukan bawahan saya, tapi Burum adalah mitra saya. Panjenengan semua adalah mitra saya. Meskipun beda jaringan, namanya bukan di bawah saya langsung atau di bawah jadi mitra di bawah saya, semuanya adalah kita bermitra, kita bersaudara. Kalau mudahnya itu ya, secara ini ya berukhuwah, kita punya ukhuwah. Dan nanti ini yang luar biasa. Kayaknya Hasilnya dia ini cucunya Pak Yuli loh ini. Dari jalur Pak Irwan, jadi anak saya Pak Irwan, dari Pak Irwan ke Burum Kuswati, jadi cucunya. Bahwa Burum itu cucu saya. Bu Siti Norwati ini cicit ya, canggah ya, cicitnya Mbak siapa itu namanya? Oh ya, canggah. Nah, sudah canggah saya. Jadi tidak ada bedanya Bu antara agen dan mitra, itu sama. Cuma penyebutannya aja. Kalau di agen biasa itu adalah status dia dalam karirnya. Saat menjadi agen stok, kalau bukan sebagai stokis, maka dia juga agen biasa. Begitu ya. Jadi tidak ada bedanya dengan mitra. Hanya penyebutan saja. Nah, kita lanjut ya. Ada berapa sih haknya yang bisa kita ambil di HNI dari satu botol tadi? Itu ada banyak banget ya. Ada total sekitar 11-an tadi ya. Jadi banyak banget yang bisa kita dapat. Yang pertama agen stok yang tadi sudah kita bahas. Kemudian nanti ada bonus prestasi pribadi. Nah ini yang kemudian terkait dengan AB tadi ya, nanti saya jelaskan. Kemudian ada bonus prestasi grup BGP. Ada bonus generasi pangkat. BPG kalau di sini, ini salah ya, singkatan salah. BPG, bonus prestasi grup. Kalau di sini bonus generasi pangkat. Nanti salah juga saya jelaskan. Ada royalti stabilitas belanja. Ada royalti kemajuan jaringan. Nanti juga ada banyak royalti di tingkat selanjutnya. Ada royalti ED, jadi ada GED, ada DED, ada CED. Kemudian ada royalti sebagai LED. Ada juga royalti sebagai sapphire, emerald, platinum. Jadi royaltinya banyak banget dan itu sangat terkait dengan omset internasional. Jadi keseluruhan omsetnya HNI. Akhirnya yang kemudian saya tadi sebut kalau kita bersaudara karena dalam tanda petik di sini ya, jadi semua omset kita itu dikumpulkan kemudian dibagi-bagi bonusnya gitu ya. Makanya kemudian yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk royalti. Nah ini yang kemudian menurut saya ya jadi alasan lah kemudian kenapa kemudian di HNI itu kita saling membantu karena ya memang akar kemudian menjadikan omsetnya jadi semakin besar. Besar bersama-sama bareng ya. Nah, sekarang kita bahas dalam karir utama. Jadi, kalau tadi penunjang karir penunjang sebagai agen stok, nah ini untuk yang utama, karir sebagai agen. Saat satu mitra AB, agen biasa yang baru daftar, jadi orang yang baru gitu ya, sama sekali baru karena dia masih baru daftar 10%. Seperti dulu Mas Dian Satria ya, waktu di bulan Desember 2020 itu AB dan tiba-tiba melejit jadi ED di bulan Januari itu ya di Desember masihnya dapat 10%, tapi ketika sudah di Januari 2021 dia dapatnya 35%. Apa sih bedanya? Nah ini yang luar biasa. Jadi ketika kita punya mitra, jadi ini terkait dengan kinerja grup ya, kinerja bersama-sama. Saat kita punya mitra yang kemudian dia beli satu botol MHS, maka nilai 10.000 dalam bentuk bonusnya tadi 2.500 sudah dibagi untuk para stokis ya. Sudah habis, berarti tinggal 7.500. Nah, 7.500 ini akan dibagi-bagi lagi di sini. Yang pertama untuk prestasi pribadi dan bonus prestasi grup. Ini dalam satu lingkup. Jadi ini sangat terkait.
Hampir sama dengan stokis tadi. Pokoknya totalnya itu 35%. 3.500 dari 10.000 ini akan dibagi dalam bentuk bonus prestasi pribadi dan bonus prestasi grup. Siapa yang punya pangkat tinggi antara mitra dan mentor, itu akan disesuaikan sesuai dengan posisinya masing-masing. Silakan dipahami ini ya. Jadi ini saya juga dapatnya barusan. Kesimpulan ini baru saya dapat ya. Jadi nilai 3.500 dalam satu botol MHS yang 10.000 itu akan dibagi untuk bonus prestasi pribadi dan bonus prestasi grup. Jadi utuh 3.500. Misal kalau yang tadi yang belanja, yang beli itu AB 10% baru daftar kemudian di MHS, maka dia meskipun orang baru kan dapat diskon ya, dapat diskon sudah 15.000 sudah dapat, dia langsung dapat harga agen. Dari harga agen itu dia masih dapat bonus yang kemudian akan dia terima yang dihitung per bulan. Nah, nilainya 10% kali 1.000 karena beli satu botol ya dapatnya Rp1.000. Nah, mentornya orang yang mengenalkan dia atas produk itu, kita misalkan ya seperti saya atau Mas Gian gitu ya. Dan ini yang paling tinggi. Sudah tidak ada lagi pangkat lebih tinggi selain ED. ED itu dapatnya 35%. Maka ED ini ketika punya mitra yang beli satu botol MHS oleh HNI karena dia sudah menjadi artis yang kemudian menceritakan tentang MHS pada mitranya ini tadi, sudah masih tahu, sudah bimbing, melayani dan yang lainnya. Kemudian HNI akan membalas, dibalas dengan nilai 2.500. Jadi 35% dikurangi 10%, dapatnya 25% kali 10.000, secara nilai rupiah 2.500. Bagaimana kalau kemudian mitranya sudah pangkatnya EM 26%, mentornya ED 35, ya berarti mitranya dapat 26% kali 10.000, ketika dia beli sendiri untuk dipakai sendiri dapatnya 2.600. Mentornya yang sudah ED dapatnya 35 dikurangi 26, berarti dapat 9%, dapatnya Rp900. 900 tambah 2.600 kan 3.500. Jadi nilai 3.500 itu akan habis di poin 1 dan 2. Untuk prestasi pribadi dan untuk mentornya. Jadi prestasi pribadi untuk yang pakai, yang membeli, yang menceritakan, yang ngajak itu dapat bonus prestasi growth. Syaratnya, jadi mentornya tadi harus belanja TP 100, minimal TP 100. Maka ini menjadi batas. Jadi di HNI itu ini akadnya namanya Juala kalau saya tidak salah ya. Nanti cek lagi ya, Juala itu. Ini salah satu syaratnya yang kemudian dipersyaratkan oleh HNI. Jadi mentornya harus berprestasi, tidak boleh mentornya nggak belanja kemudian dapat bonus, tidak bisa. Mentornya nggak bina kemudian dapat, tidak bisa. Harus dia pakai, dia juga membina. Oleh HNI akan diberikan penghargaan senilai selisih dari persentase pangkat dari mitranya. Begitu. Di poin ini ada yang masih bingung mungkin? Kalau yang sudah paham silakan ketik angka 1. Burum punya pengalaman tentang ini, Bu? Saya kira hampir sama, Pak Jadi. Hampir sama, hanya bedanya dia prestasi. Kalau misalnya mentornya prestasinya itu kurang dari limit, itu kita tidak dapat apa-apa. Yang belum paham bisa angka 2 atau ditanyakan apa yang belum dipahami. Mudah-mudahan paham ya, insya Allah.
Nah, kalau mitranya sudah ED, mentornya ED, nah itu mentornya tidak dapat apa-apa. Seperti saya, kalau Ustadz Irwan beli 1 botol MHS, Ustadz Irwan kan sudah ED, saya juga ED, maka Ustadz Irwan dapat 3.500, 35%-nya, saya tidak dapat di sini. Di bonus nomor 2 prestasi grup ini saya tidak dapat. Nanti saya dapatnya insya Allah di bonus yang lain dan di royalti, dan itu insya Allah semakin besar. Nah ini juga apa namanya, memberi kesempatan ya, semakin lebar, semakin dalam, insya Allah bonusnya juga semakin besar. Nah tapi di poin ini tidak dapat. Jadi kalau kita punya mitra yang sepangkat dengan kita, sama pangkatnya, kita punya manajer, mitra manajer, kita sendiri juga masih manajer, maka atas belanjanya dia, kita tidak dapat bonus prestasi grup. Nanti yang dapat mentor kita. Jadi misal kayak Bu Yuli sudah SM ya, SM, kemudian mentornya masih M. Jadi nggak dapat itu Pak sebenarnya, Pak Imam, Ustadz Imam nggak dapat saat Bu Yuli bonus untuk prestasi pribadi Bu Yuli dapat. Pak Imam nggak dapat di prestasi grup di timnya Bu Yuli, tapi di tim yang lain dapat di jalur yang lain karena pangkatnya kan beda, ada yang masih AB. Jadi yang masih AB kan masih ada selisih. Itu yang unik ya dia ini. Jadi ya mungkin sama ya. Tadi Bu Rom juga cerita sama dengan yang di mungkin ini beda Pak Yuli. Kalau gimana? yang dulu itu kalau misalnya pangkatnya sama, itu keanggotaan saya itu hilang, Pak. Jadi kita roll up. Downline saya itu roll up. Karena pangkatnya sama itu dianggap tidak layak itu. Kita kalah ya, gitu ya, tidak Bu. layak sebagai mentor, akhirnya ini roll up. Lepas ini. Oh, nggak boleh disalib berarti ya? Tidak bisa ya, kalau misalnya sama, pangkatnya sama, otomatis saya harus rela melepaskan. Oh begitu. Rela melepaskan dan naik. Iya. Kalau dia ini boleh itu, bebas itu. Iya. Mitra mau jadi ED duluan boleh. Jadi mungkin hari ini yang kalau di Sumeneb ya, Ustadz Rimbun masih SM. Kemudian Bu Yuli mau jadi ED. Padahal Ustadz Rimbun masih SM, boleh-boleh saja. Ustadz Rimbun juga masih dapat nanti bagian di bonus generasi pangkat nanti. Saya coba nanti sampaikan ya. Masih tetap dapat bonus. Sekarang yang bimbing ya Ustadz Rimbun, Bu Yuli hasil perjuangannya Ustadz Rimbun. Meskipun kalah pangkat gitu ya. Seperti juga kalau secara ini ya, yang paling kentara kalau di timnya Ustadz Aher itu kan antara Ustadz Wisnu sama Ustadz Aher. Jadi Ustadz Wisnu itu meskipun generasi jauh ya, jauh 5 ya, sekitar 5 atau lebih mungkin ya. Di bawahnya Ustadz Aher, jadi mitranya Ustadz Aher, tapi karena beliau secara prestasinya, jadi privilege-nya, karena sudah platinum ya, emerald, platinum, padahal Ustadz Aher masih di CED, belum SEP ya, belum dapat royalti SEP, apa namanya, Sapphire, Emerald, Platinum, itu Ustadz Arif juga masih tetap dapat bagian dari atas prestasinya timnya Ustadz Wisnu. Tapi karena Ustadz Wisnu jauh lebih berprestasi, ya dapatnya lebih banyak, begitu. Jadi yang lebih berprestasi tetap dapat, dia bisa dapat banyak, mentornya tapi juga punya kesempatan dapat. Nggak di roll up, nggak dikalahkan ya. Kalau di Burum tadi dikalahkan ya Burum. Iya. Termasuk Burum dikalahkan. Iya. Yang bikin patah hati ya itu. Iya. Kasihan karena ya. kerja keras kayak selama ini nggak ada artinya. Iya. Ya ini nggak ada turun pangkat, nggak ada kalah-kalahan, siapapun boleh. Jadi Burum mau jadi Sapphire dulu, mau Platinum dulu boleh. Saya senang-senang saja sih. Amin. Ya, kita masuk ke poin ketiga ya. Kayaknya sudah tidak ada yang bingung. Ini yang lainnya gimana ini? Yang ngechat baru Bu Luciana ini. Oh, DD itu pangkat atau gimana Pak? DD itu
bukan pangkat. Jadi pangkatnya tetap ED ya. DED itu privilege ketika punya jalur yang berprestasi. Jadi saat seorang mentor itu punya jalur ED-nya banyak. Kalau DED itu 4 jalur yang ED dan minimal 9.000 poin per jalurnya, per jalur di bawah ED itu, maka dia menjadi DED. Kalau saya bulan Januari kemarin DED saya lepas karena saya nggak mampu di timnya Bu Leni nggak sampai 9.000 poin. Padahal di jalurnya Ustadz Irwan lebih dari 9.000 poin. Di luar itu juga masih di atas 9.000. Jadi di luar 2 jalur itu harus di atas 9.000. Kemudian di 2 jalur ED-nya minimal juga 9.000, maka saya jadi DED. Tapi karena kemarin Januari nggak memenuhi itu, saya nggak jadi DED. Kalau DED 4 jalur. Kalau D itu 2 jalur. Kalau CED itu 6 jalur. 6 jalur ED. Jadi itu privilege untuk yang berprestasi melebar. Nah, nanti ketika SEP itu jauh melebar. Kalau SEP itu di 6, 7, 9, 12. Jadi jalurnya lebih banyak dan secara syarat poin grupnya juga lebih besar. Kalau di GED, DED sama CED hanya 9.000 poin. Kalau sudah di SEP itu poinnya lebih besar, bertahap. Nanti ada detailnya ya. Saya nggak hafal banget juga. Belum waktunya kita bicara ininya. Maksudnya poinnya nanti di poin selanjutnya itu. Secara jumlah-jumlahnya. Tapi gambarnya seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Ada lagi nggak? Lebih baik jaringan kita melebar atau mendalam? Dua-duanya. Mendalam itu agar omsetnya besar, melebar itu agar kemudian kita semakin banyak jalur yang berprestasi. Dua-duanya hari ini. Jadi kalau dulu hanya mendalam, 2 jalur gitu aja sudah dapat banyak, sekarang harus melebar. Jadi melebar dan mendalam. Jadi kita membina dan mengajari untuk mitra kita bisa membina. Jadi TFT, training for trainer, juga training. Kita ngadakan training juga TFT. Kalau TFT biar mitra-mitra kita bisa membina sampai dalam, bantu kita, bersama kita, jalan satu tim. Tapi kita juga training orang-orang di bawah kita langsung, yang jadi tim kita. Ada TFT, ada trainingnya, tingkatannya. Baik, saya lanjut di ini ya. Kalau ada yang mau bertanya lagi boleh di chat. Saya langsung masuk ke yang ketiga. Ini sudah jam 9 ya. Mudah-mudahan cukup. Paling enggak saya mohon izin sampai 21:04. Nah, bonus ketiga itu di bonus generasi pangkat. Jadi misal ini sama-sama ED, itu tetap dapatnya di sini. Di bonus generasi bonus prestasi grup saya enggak dapat untuk timnya Ustadz Irwan, tapi saya dapat di sini. Karena Ustadz Irwan itu generasi 1 saya dapatnya 6%. Ini nanti kalau generasi 2 4%, 3%, 2%. Nanti ada persentase ininya ya, di buku putih nanti bisa dicek. Tapi untuk generasi 1 kita dapatnya 6%. Seperti contoh ya Ustadz Irwan ya. Ketika Ustadz Irwan atau kalau di Mas Dian, maka Ustadz Irwan itu ED, Mas Dian juga ED. Kalau misal Mas Caipin itu enggak TP 200, maka Ustadz Irwan bisa dapat 6% dari omsetnya Mas Dian di grupnya Mas Dian. Nah, ini saya dapat di Ustadz Irwan itu 6%. Jadi prosentase dari TPG-nya Ustadz Irwan. Nah, karena kita bahasnya 1 MHS ya, berarti dalam 1 MHS itu saya dapat Rp600. Kalau beliau di satu timnya itu misal 20.000,
Ya saya 6% kali 20.000 dapatnya. Ini bonus generasi pangkat. Nilainya bisa jauh lebih besar daripada bonus prestasi grup. Karena ini ketika omsetnya besar, ini juga dapatnya besar. Syaratnya kita dan mentor itu minimal M, kemudian TP-nya 200. Itu dapat di bonus generasi pangkat. Akan keluar bonus generasi pangkat. Sampai di sini paham? Kalau mungkin belum paham, boleh nanti di chat ya. Saya lanjut ke royalti. Nah, royalti itu sangat terkait dengan omset internasional, total omset. Nah, untuk yang baru daftar, ini apa namanya, AB maupun manajer, ini ngasih kesempatan dapat royalti. Itu berupa royalti stabilitas belanja. Jadi orang yang loyal untuk pakai produknya HNI, loyal pakainya TP 200 dalam 3 bulan, maka di bulan ketiga dia dapat RSB, royalti stabilitas belanja. Atau TP langsung 600 di bulan pertama, maka dia dapat RSB. Nilainya sekitar 60.000. Ini naik turun ya, tergantung omsetnya internasional. Kadang 70.000. Itu HNI nanti yang ngitungkan. Nah, itu kita dapatnya segini. RSB untuk AB dan M. Kalau sudah naik pangkat jadi SM, nanti dapatnya royalti kemajuan jaringan. Jadi SM ke atas, SM, EM, Director, SD, ED, itu dapatnya royalti kemajuan jaringan. Tapi kalau masih ABM, itu dapatnya di royalti stabilitas belanja. Ya, dapatnya kalau SM ke atas itu sebagai mentor ya. Ini haknya mentor ya atas poin grupnya di jaringannya. Itu HNI ngasih berdasarkan hitungan indeks per jalur. Hitungannya per 1000. Jadi TPG 1000 itu dapat satu indeks. Nanti HNI yang akan hitung satu indeks itu omset internasionalnya berapa, dapatnya berapa. Ini bisa juga sangat besar. Saya pernah dapat itu ketika saya TP 1000 karena ada kesempatan dapat 5 kali 6 kali RKJ royalti kemajuan jaringan, harusnya cuma dapat sekitar 1.250 1,25 juta, itu dapatnya jadi 2,5. Ya nilainya di atas jutaan kalau sudah kalau omsetnya di atas sekitar 30 lebih. 30.000 lebih, itu RKJ-nya bisa keluar sekitar 1 juta ke atas. Itu untuk SM ke atas. Kalau masih SM biasanya dengan poin grup sekitar 2.000, 3.000, yaitu masih puluhan atau ratusan ribu RKJ-nya. Tergantung omset ya. Semakin besar omset, maka RKJ-nya juga semakin besar. Royalti tadi sudah saya sampaikan ada sebagai ED, sebagai LED, dan SEP. ED tadi dibagi ada GED, ada DED, ada CED. Kalau LED sendiri, kemudian SEP ada Sapphire, Emerald, Platinum. Semuanya nanti yang hitung HNI dari omset internasional, jadi omset kita bersama-sama, semua jaringan. Makanya kemudian antar jaringan itu ya senang-senang saja saling bekerja sama, karena kemudian memang omsetnya jadi banyak, agar besar. Begitu ya, ada beberapa jenis bonus dan royalti. Yang belum paham silahkan bertanya, boleh di chat. Saya lanjutkan. Ini yang kemarin juga sudah disampaikan Bu Dina. Jadi kalau mau sekedar menikmati diskon, ya kelasnya jadi reseller atau pedagang, ya enggak apa-apa. Tapi kalau mau fokus di bonus, royalti, promo agen stok, promo marketing maupun agen stok, ya berarti sudah masuk di pengusaha, menjadi bisnismen, jadi pebisnis bersama HNI. Jadi lebih bagus untuk meningkat TP pribadi ya Ustaz? Ya enggak lah. TP pribadi itu hanya syarat. TP pribadi itu hanya syarat untuk kita dapat bonus yang lebih banyak.
Kalau kita hanya sekedar TP pribadi, grupnya nggak besar, ya dapatnya kecil. Jadi misal TP pribadinya 1000. TP pribadi, gini, sebentar. Batas-batasannya ya. Batasannya itu asal beli produk yang pertama, berapapun dapat poin, berapapun dapat bonus prestasi pribadi. Yang kedua batasnya di 100 ini. Ya, batas kedua. Batas ketiganya di 200. Batas keempat itu di 600. Ya, saya mohon maaf ini tadi saya lupa untuk menyampaikan syaratnya ya. Ini syaratnya 600 ini yang royalti nomor 3 ini. Jadi harus 600 poin. Kalau yang di sini ini 200 sudah dapat. 300 600 juga dapat. Ini. Jadi di dua bonus ini royalti ini TP 200 maupun TP 600. Jadi misal TP 300 itu mubazir yang 100-nya. Mending dibuat suami atau istri atau keluarganya. Jadi jangan di TP-kan sendiri semuanya untuk kita sendiri. TP itu nggak usah terlalu berlebihan. Karena itu hanya syarat dan ya nilainya nggak terlalu besar. Sebesar-besarnya TP pribadi, nanti masih akan jauh lebih besar di kinerja grup, di bonus dan di bonus dan royalti. Minimal TP dari Mas Dian Satria, minimal TP masing-masing pangkat berapa? Tergantung juga bonus TPG ya, jumlah dari poin grupnya. Tapi kalau melihat dari beberapa jenis poin ini, poin bonus ini, maka sebaiknya ketika sudah manajer itu ya 200 poin agar dia dapat di generasi pangkat. Jadi lebih maksimal ya. Bonus prestasi grupnya dapat, bonus generasi pangkatnya dapat, potensi royaltinya dapat, RSP atau RKJ-nya dapat. Jadi manajer itu sudah mulai 200 poin. Kalau ED itu wajib 600. Dari ED ini wajib 600 karena nanti dia lebih banyak dapatnya. RKJ-nya biar lebih dapat banyak karena 6 kali. Kalau TP 200 saya mohon maaf ini sebelum saya tulis ya. TP 200, mentor TP 200, bentar. 200 itu sama dengan 1 kali RKJ. Kalau TP 600 itu dapatnya 3 kali RKJ. Jadi RKJ-nya misal dapatnya harusnya cuma 100.000, tapi karena dari tim ya, dari jalur-jalur ini cuma dihitung dapatnya 100.000 misal, tapi karena TP pribadinya 600, dia dapat 3 kalinya, dapat 300.000. Sampai di sini paham ya? Jadi dari TP Group, TPG itu kan dihitung indeks. Ketika dia pribadi, ED tadi itu 200, dia dapatnya 1 kali RKJ. Misal 100.000 dapatnya ya cuma 100.000. Tapi kalau TP-nya sudah 600, dia dapat 3 kali RKJ. Di sini tidak ada pengalian RSP, kalau di sini ada. Di sini hanya syarat untuk kapan dia dapat. Jadi kalau ini di bulan ketiga saat TP 200 ke 3 kali, itu di bulan ketiga dia mulai dapat. Bulan keempat 200 lagi dia dapat. Kalau berhenti ya harus ngulanginnya dari hitungan pertama lagi. Nilainya sekitar ini. Kalau di sini nilainya bisa berlipat ketika TP 600. Di sini tidak berlipat. Di RSP tidak berlipat. Jadi ketika pangkat M itu pantasnya itu sudah 200 poin. Bagusnya sudah 200 poin karena kemudian dia akan mendapatkan bonus lebih maksimal. Bagusnya seperti itu. Kalau masih AB, bebaslah berapapun ya, sesuai dengan pembelanjaannya. Sebaiknya segera jadi manajer dengan TP 1200. Jadi TP 1200 poin pribadi itu dia bisa langsung jadi manajer. Sehingga prosentasenya kan jauh lebih besar ya, 20%. Dari 10 naik jadi 20 dan
potensi untuk dapat ininya juga besar, lebih besar. Dia juga bisa dapat dari mitranya. Kalau sama-sama AB kan 10 dikurangi 10 kan ya tidak dapat. Gitu. Saya kembali ke poin ini tadi. Jadi boleh hanya jadi pedagang orang yang kemudian memanfaatkan diskonnya. Boleh, tidak apa-apa. Itu mitra-mitra yang loyal, yang pakai produk. Tapi kalau kemudian mau jadi pebisnis ya boleh dimaksimalkan ini, dapat bonus, royalti, promo marketing, dan juga agen stok. Dan ya secara paradigma sukses, ya memang seperti tadi yang sudah tergambar ya, pangkat tinggi itu sesuatu yang sangat wajar. Karena ketika ED 35%, maka HNI kemudian akan memberikan porsi yang besar buat beliau, buat orang-orang yang sudah ED. Makanya segera jadi ED agar dapat porsi yang besar. Kalau bahasa lainnya itu kalau boleh disilakan, ini wadahnya. Saat kita mau manen buah mangga, ini kita punya keranjang besar, nilainya atau besarannya 35%. Saat kita membawanya cuma cebok gitu ya, cebok gayung itu, gayung kamar mandi, punyanya 10%, ya dapatnya sedikit. Tapi kalau kita bawanya keranjang, ya dapatnya insya Allah jauh lebih banyak yang bisa kita bawa pulang. Ini pangkat tinggi, kemudian omset harus besar. Jadi omset besar itu yang kemudian nanti tadi itu sangat mempengaruhi bonus-bonus yang kita dapat. Kemudian cara kerja benar. Dari cara kerja benar ini yang kemudian unik ya ini. Karena saya tidak tahu ya Burum ya, kalau di sistem yang lain apakah kemudian cakep ini menjadi sesuatu yang juga menjadi kebiasaan atau berbeda ya? Gimana Bu? Ada disuruh silaturahim PCA, disuruh follow up, diminta home sharing, sama atau ada beda-bedanya? Sama. Ya ada follow up, ada duplikasi juga sama ini. Hampir sama ya? Ya, hampir sama. Iya Bu, terima kasih. Terus yang terakhir ini ya, jadi ini gambaran ya betapa ketika kita punya omsetnya besar, poin grup kita itu besar, maka ya insya Allah kita dapatnya juga bonusnya jauh lebih besar. Saat pangkat kita juga tinggi. Jadi biasanya pangkat yang tinggi itu akan dibarengi dengan poin grup yang juga semakin banyak. Insya Allah itu mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi Mas Dian? Usul materi berikutnya gimana otot jaringan agar kita segera meraih pangkat tinggi tersebut itu. Insya Allah. Jadi kalau yang kemarin itu saya sudah buatkan kertas kerja ya, borang-borang untuk mempermudah kita nyusun jaringan bagaimana kemudian agar kita segera ED dan punya tim di masing-masing jalur, terutama yang stokis ya, yang hari ini kita bahas. Insya Allah itu yang bisa kita bahas, kita diskusikan. Saya mohon maaf mungkin banyak hal yang kurang berkenan. Guru mungkin ada hal yang mau ditambahkan Bu? Sudah cukup ya, cukup. Iya, ya closing statement lah Bu, nyemangati kita sebelum saya tutup. Pesan-pesan buat kita semua. Kalau menurut kami ya, yang jelas di sini kalau kita ingin sukses di HNI itu yang pertama tadi, kalau di suksesnya itu yang pertama kita itu harus pangkatnya tinggi, omsetnya besar, kemudian cara kerja benar. Itu adalah kunci paradigma sukses kita di HNI. Asal ketiga-tiga ini kita pegang dengan baik-baik, insya Allah kita akan sukses bersama dan insya Allah juga berkah untuk semuanya. Itu saja dari saya. Matur nuwun Burum. Terima kasih atas semuanya, cerita-ceritanya, kisahnya.
Alhamdulillah tadi saya coba untuk review ya betapa ya insya Allah kita untung banyak lah kalau ada mitra yang pakai MHS. Yang paling memuaskan itu kan secara hati. Jadi pasti kemudian kita lega banget kalau ada orang yang mau pakai MHS. Ya kemarin juga Bu Yuli kan cerita gimana ngerayu saudaranya, ngerayu ini ya adiknya untuk kemudian mau pakai produk HNI. Saat belum mau itu kayak gimana gitu. Alhamdulillah kemudian saat mereka mau pakai gitu ya, itu menjadi kepuasan tersendiri, nilai nikmat yang luar biasa yang kita rasakan. Saya yakin semuanya pernah mengalami itu ya, pernah terasa banget ya. Pernah ditolak juga. Nyeseknya pernah gitu ya. Nyeseknya pernah, legonya pernah, senengnya pernah gitu ya. Ya belum ya, nyesek kan ya, itu pengalaman ya Bu ya, ditolak ya. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini jadi motivasi yang baik buat kita. Betapa HNI itu menyiapkan sistem yang luar biasa adil, yang melegakan atau membuat banyak orang itu jadi nggak gampang patah hati lah kayak burung ketika dulu bersama dengan yang sebelumnya itu nggak gelo atau galau gitu ya. Alhamdulillah HNI punya sistem yang bagus banget, yang ini membuat kita nyaman. Mudah-mudahan alasan-alasan ini yang kemudian semakin menguatkan kita, membuat kita semakin istiqomah bersama HNI. Matur nuwun, terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat atas apa yang kita bahas. Saya mohon maaf, saya yakin banyak yang kurang, banyak yang salah. Mudah-mudahan panjenengan semuanya bisa memaafkan, Allah mengampuni, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan istighfar, alhamdulillah, dan doa penutup majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan nasyid ya, yang punya kepentingan bisa langsung live. Mas Fadil, gimana kabarnya Mas Fadil? Sehat, belum tidur Mas Fadil. Luar biasa. Mas Fadil belum tidur ya? Ini anaknya Bu Nuranisa yang pertama. Biasanya paling ceria, paling seneng ya ketemu Mas Fadil ini, seneng banget. Nasitan dulu Mas Fadil ya. Menyusuri rawa lembah dan hutan, berjalan di antara tebing curam, semua dilalui demi perjuangan. Letih tubuh di dalam perjalanan, saat hujan dan badai merasuki badan, namun jiwa harus terus bertahan, karena perjalanan masih panjang. Menuju ke medan juang, walau sekaki-kaki ini berjalan, jiwa perindu syahid tak akan tergoyahkan. Wahai tentara Allah, bertahanlah, jangan menangis walau jasadmu terluka.
siagalah. Kenapa hilang langkah berduri, menyusuri rawa dan hutan, berjalan di antara tebing jurang, semua dilalui demi perjuangan. Letih tubuh di dalam perjalanan, saat hujan dan badai merasuki badan, namun jiwa harus terus bertahan, karena perjalanan masih panjang. Kami adalah tentara Allah, siap melangkah menuju ke medan juang. Walau kaki ini berjalan, jiwa perindu syahid tak akan tergoyahkan. Wahai tentara Allah, bertahanlah, jangan menangis walau jasadmu terluka. Sebelum engkau bergelar syuhada, tetaplah bertahan dan bersiap siagalah. Tetaplah bertahan dan bersiap siagalah. Tetaplah bertahan dan bersiap siagalah. Terima kasih ya. Assalamualaikum.